Oke, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di materi sejarah peminatan kelas 11 KD 3.1, yaitu menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Dan pastinya kalau kita meninjau kerajaan-kerajaan maritim, yang namanya maritim berarti ada hubungannya dengan pola perdagangan, ya, hubungan perdagangan yang sangat erat antara negara satu dengan negara yang lain, terutama di perairan, ya, Nusantara dengan negara-negara luar, karena letak posisi strategis kita di persimpangan antara tiga negara yang luar biasa, ya. Pada waktu itu memang luar biasa mengadakan pola perdagangan. Pengaruh yang paling kental adalah India, Cina, dan Arab. Nah, tapi pengaruh ketika zaman Hindu Buddha, kita lebih meninjau ke hubungan antara Indonesia dengan India karena pengaruhnya sangat besar. Pengaruh yang pertama ini yang kita bahas adalah prasasti. Oke. Anak-anak, di sebelah kiri itu ada dua contoh prasasti, ya. Untuk prasasti yang pertama itu ada contoh prasasti Tugu. Oh maaf, itu adalah prasasti Yupa, ya, yang ada di Kalimantan Timur. Ada 7 buah Yupa. Sudah pernah kita bahas di kelas 10, ya, dulu terakhir, kerajaan Hindu Buddha. Nah, itu membahas tentang beberapa raja yang memerintah di daerah Kutai, Kalimantan Timur, ya, kerajaan Kutai Kartanegara. Kemudian yang kedua ini ada telapak kaki Raja Purnawarman, ya, prasasti Ciarateun, ya. Prasasti ini juga menarik. Nah, ini yang kita tinjau nanti ada beberapa hal dari sebuah prasasti ini, hanya contoh saja di bagian kiri. Nah, pertanyaannya nanti yang akan kita bahas apa, Pak? Lah, ini ada beberapa yang akan kita bahas di situ. Yang pertama, prasasti itu untuk apa? Ya, kegunaannya apa? Nah, ternyata hal itu berkaitan dengan kemampuan menulis bangsa yang telah kita miliki sejak awal abad Masehi. Saya pernah mengatakan bahwa kita berubah dari sebuah zaman yang aksara, dari zaman yang pra-aksara sebelum mengenal tulisan, dengan berubah menjadi zaman aksara adalah ketika ditemukannya prasasti Kutai, ya, atau prasasti Yupa ini. Jadi batas antara ketika kita mengenal tulisan ke sebelum mengenal tulisan adalah ketika ditemukannya prasasti Yupa, karena ini sumber tertua dari kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, dari manakah datangnya pengaruh pembuatan prasasti itu? Nanti juga akan kita bahas. Pengaruhnya dari mana? Tapi sebenarnya sudah saya kasihkan di latar belakang tadi, bahwa jelas pengaruh yang paling dominan ketika zaman Hindu Buddha adalah dari India. Kemudian mengapa kita bisa membuat prasasti? Ini ada hubungannya dengan kegunaannya tadi, ya, kegunaan dari prasasti itu. Kemudian kerajaan manakah yang membuatnya? Jadi nanti kita analisis beberapa saja contoh prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno, prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta yang pengaruhnya sangat kental sekali dari India. Kemudian prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Nanti kita tinjau di situ. Dan apakah isi prasasti itu? Sedikit nanti kita bahas, ya, untuk memberikan gambaran kira-kira deskripsi dari sebuah
penemuan prasasti itu seperti apa. Oke, kita teruskan lanjut materi kegiatan belajar 1 ya. Guna prasasti ya. Ini ada beberapa kegunaan prasasti. Yang pertama, prasasti sebagai penghormatan terhadap dewa ya. Jadi biasanya berisi sebuah kutukan ya terhadap rakyat yang tidak mematuhi titah raja. Contoh di beberapa prasasti dari kerajaan Sriwijaya itu kebanyakan mereka lebih berisi kutukan terhadap rakyatnya yang tidak patuh terhadap titah raja. Karena orang-orang tempo dulu di masa Hindu-Buddha mereka mengkultuskan sebuah konsep dewa raja. Raja adalah dewa, dewa adalah raja. Berarti raja adalah perwakilan atau bisa juga sebagai kultus ya, sebuah utusan dari seorang dewa gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya utusan ya, saya rasa lebih menyatu gitu antara dewa dengan raja tersebut, sehingga titah raja itu dianggap sangat sakral sekali. Jadi sebagai penghormatan kepada dewa atau rajanya juga. Yang kedua, dari angka-angka dalam prasasti itu merupakan sumber sejarah yang sangat penting dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian. Isi prasasti ini biasanya menyebut nama raja dari masa-masanya ya. Seperti tadi kita tahu prasasti Yupa menyebut nama siapa. Ada Raja Asmawarman, Mulawarman, Udungga ya. Kemudian prasasti Ciareteum tadi yang dari kerajaan Tarumanegara yang saya kasihkan contoh tadi. Ini bahas tentang raja-raja yang memerintah. Nah ini yang kultus dewa raja contohnya adalah itu telapak kaki Purnawarman yang menyerupai dewa Wisnu. Jadi mengkultuskan raja itu seolah-olah seperti dewa gitu ya. Jadi sakral sekali. Kalau Yupa itu lebih ke menggambarkan keadaan pemerintahan ekonomi di saat itu tentang kerajaan Kutai. Meskipun sebenarnya prasasti Kutai ini tidak pernah, prasasti Yupa ini tidak pernah membahas nama Kutai sedikit pun. Jadi sebenarnya kerajaan Kutai ini tidak ada namanya ya, tapi ditemukan di wilayah Kutai maka dinamakan kerajaan Kutai ya. Nah, prasastinya prasasti Yupa, sumbernya ada 7 buah Yupa sebagai bukti tertua masuknya agama Hindu ke Indonesia. Ada hubungannya dengan teori masuknya agama Hindu, nanti kita bahas di bab lebih lanjut. Oke, nah kemudian yang keempat ya, prasasti juga bisa digunakan sebagai simbol atau suatu batas wilayah kerajaan tertentu. Bukan hanya batas wilayah, tapi biasanya prasasti juga menjadi sebuah patokan daerah-daerah yang bebas pajak, SIMA. Jadi tanah yang perdikan ya, tanah perdikan yang bebas pajak itu juga dikasihkan seperti itu. Batas wilayah gitu. Ada beberapa contoh Sriwijaya. Jadi kalau Sriwijaya beberapa prasasti ada di luar negeri, ada di Ligor, Thailand ya, ada di India juga ada, Kalkuta ya di sana ada. Jadi ada beberapa prasasti yang ditemukan di luar negeri. Artinya itu sebagai simbol batas wilayah kerajaan tertentu. Kalau yang sebelah kanan ini prasasti Karangbogem lah, ini contoh prasasti yang tidak jauh dari kita, ini masa Airlangga, yaitu prasasti Karangbogem. Nah, prasasti Karangbogem ini adalah prasasti yang ditemukan pada tahun 1370-an ya, atau mungkin abad ke-14. Yaitu kalau di masa pemerintahan Majapahit, berarti ketika pemerintahannya Hayam Wuruk, tepatnya pada tahun 1387. Kalau Majapahit runtuh kan 1478 ya. Di dalam prasasti ini dituliskan nama sang penulis, yaitu Batara Parameswara Pamotan.
Nah, Karangbogem ini seolah-olah menjadi wilayah yang hilang di Gresik ya. Padahal ada prasasti, tapi kita jarang paham bahwa di daerah kita sendiri ada prasasti yang peninggalannya Majapahit luar biasa ya. Jadi isi dari prasasti ini menceritakan tentang penetapan seorang patih ya. Patih berarti ya vasal Majapahit, wilayah bagian. Vasal itu wilayah bagian Majapahit, terutama di sekitar pantai utara Jawa ya. Ini penetapan patih untuk daerah Tambak Karangbogem. Nah, nama Karangbogem itu sekarang nggak ada, tapi diperkirakan ya, ini diperkirakan saja itu adalah wilayah dari sekarang mungkin masuk di daerah Manyar ya, karena daerah pertambakan di sana kan banyak. Selain itu di dalamnya juga berisi peraturan-peraturan dari kerajaan untuk rakyat yang bekerja sebagai nelayan maupun sebagai penambang nira, di mana setiap warga diminta untuk membayar pajak penghasilan. Ya, oke. Jadi prasasti Karangbogem ini membuktikan bahwa wilayah Gresik dari dulu potensi tambak itu luar biasa. Ya, jadi sejak zaman masa pemerintahan Hayam Wuruk ya, era Majapahit 1387. Nah, jadi itu adalah kegunaan prasasti. Kemudian saya kasihkan contoh ini prasasti Karangbogem di Leran ya, Manyar. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, ini agak terpotong PowerPoint-nya, tidak ada masalah ya. Prasasti tertua di Kutai menggunakan bahasa apa? Tadi saya sudah membahas bahwa ada beberapa bahasa yang digunakan di Indonesia untuk prasasti-prasasti tersebut. Tapi kita lebih tidak terlalu spesifik lah. Yang penting yang paling banyak saja ya, yang paling banyak digunakan. Yang paling banyak digunakan adalah menggunakan bahasa Sanskerta. Kemudian ada pula yang menggunakan bahasa Jawa kuno, ya. Ada juga yang menggunakan bahasa Melayu kuno ya. Beda. Bahasa Jawa kuno dengan bahasa Jawa yang sekarang berbeda. Jadi kalau Pak Habib dulu kuliah di mata kuliah bahasa Jawa kuno, wah bingungnya minta ampun ya. Jadi agak berbeda jauh dengan bahasa kita yang sekarang, ya. Lantas bahasa Palawa, huruf Palawa dan bahasa Sanskerta ini dari mana, Pak? Ya, oke, kita itu contoh prasasti Zupa yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Berarti asli dari Indianya sana. Jadi tidak terpengaruh oleh bahasa-bahasa lokal. Kalau bahasa lokal di sini ya bahasa Melayu kuno, bahasa Jawa kuno, ya. Nah, oke. Kita lihat. Oke, saya kasih keterangan. Ini adalah jarak antara India dengan Indonesia ya, paling ujung barat wilayah Indonesia di sini Sumatera, Pulau Sumatera. Saya yakin jadi pengaruh yang pertama di situ. Oke, kita ngomong tentang aksara Palawa tadi ya. Aksara Palawa dari mana? Aksara Palawa dari India. Ya. Aksara Palawa atau kadang biasa disebut Palava kalau dalam bahasa Indianya ya, adalah sebuah aksara yang berasal dari India bagian selatan. Aksara ini sangat penting untuk sejarah Indonesia karena aksara ini merupakan aksara dari mana aksara-aksara Nusantara lainnya diturunkan. Ya. Jadi turunannya hingga sekarang masih ada, ya. Contohnya apa? Aksara Hanacaraka dan beberapa aksara daerah yang lain itu turunan dari aksara Palawa. Berarti kita tahu bahwa pengaruh India sangat kental sekali dalam bidang penggunaan huruf saja sudah berpengaruh di situ, ya, sejak zaman Hindu Buddha abad keempat Masehi, ya. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Aksara Palawa sudah. Nah, kita lanjut ke bahasa Sanskerta ya. Dari mana? Sama dengan bahasa Palawa, huruf Palawa tadi.
Jadi bahasa Sanskerta ini juga bahasa dari wilayah India. Bahasa Sanskerta adalah salah satu bahasa yang paling tua yang masih dikenal dan sejarahnya termasuk yang terpanjang. Bahasa ini bisa menandingi usia bahasa ini dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Ya, jadi sangat tua. Kata Sanskerta dalam bahasa Sanskerta artinya adalah bahasa yang sempurna. Bahasa yang sempurna, ya. Bahasa Sanskerta merupakan sebuah bahasa klasik India. Biasanya digunakan sebagai lambang dari sebuah agama tertentu, seperti digunakan dalam beberapa kitab agama-agama Hindu dan Buddha. Bahkan agama Jainisme juga digunakan di sana. Dan menjadi salah satu dari 23 bahasa resmi di India. Ya. Jadi bahasa Sanskerta masih sering kali kita pakai sekarang sebagai dasar negara Pancasila, kemudian sebagai semboyan negara, namanya juga menggunakan nama bahasa-bahasa Sanskerta seperti apa namanya Bhinneka Tunggal Ika, ya, dan sebagainya itu menggunakan bahasa Sanskerta. Sering kali kita menggunakan istilah-istilah seperti itu. Misalkan di Pramuka, Saka Wira Kartika, ya toh? Kemudian Saka Bakti Husada, itu menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta. Jadi pengaruhnya sangat kental sekali di Indonesia. Jadi kenapa kemudian kita mudah sekali terpengaruh oleh India? Karena pola hubungan yang sering kali terjadi terus-menerus lah. Itu yang membuat bangsa kita semakin tertarik dengan budaya asing, ya. Oke, kembali ke materi yang sebelum. Contoh lain prasasti di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta itu apa, Pak? Gitu ya. Nah, ini ada beberapa prasasti lain ya yang menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Coba kita lihat ini contohnya. Oke. Prasasti yang pertama adalah prasasti Tugu. Nah, prasasti Tugu ini adalah salah satu prasasti yang ditemukan di wilayah sekarang Jakarta bagian utara. Ya. Prasasti Tugu ini adalah prasasti yang berasal dari Kerajaan Tarumanegara. Prasasti tersebut isinya menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja di Raja Guru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya. Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman dan kekeringan yang sering terjadi pada musim kemarau. Wow, ini luar biasa ya. Jadi masa Purnawarman saja, bayangkan Tarumanegara itu abad ke-5. Tapi mereka sudah punya pemikiran untuk mengatasi banjir di Jakarta bagian utara. Dan sudah banjir meskipun tidak padat penduduk. Nah, sekarang Jakarta seperti itu, ya, sepadat itu. Lah mau nggak banjir gimana? Mau ganti sampai gubernur ribuan kali ya sama aja ya. Bahkan ketika zaman ya, bisa dipikir secara logikanya aja ya. Nah, itu menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berarti ini huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta digunakan kebanyakan adalah kerajaan-kerajaan tertua ya, sumber kerajaan-kerajaan tertua. Jadi tertua di Indonesia ada Kutai tadi, dan tertua di Pulau Jawa abad 5 adalah Tarumanegara. Jadi bayangkan, berarti sebelum kita menggunakan berani menggunakan bahasa-bahasa lokal dalam prasasti. Berarti seolah-olah kalau sekarang Islam, kita Islam ya, rata-rata pemeluk Islam seperti menganggap bahasa Arab ya, kemudian huruf hijaiyah itu sakral sekali. Gitu loh ya. Jadi sama kalau di Hindu dulu, tempo dulu ya mungkin ya, mereka menganggap penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa ini juga sakral.
Jadi sangat suci sekali yang digunakan dalam kitab Weda. Makanya ada teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia, bahwa teori masuknya agama Hindu di Indonesia adalah kaum Brahmana, karena agama Hindu itu adalah agama yang tidak demokratis di tempo dulu. Jadi agama Hindu itu membatasi siapa yang boleh untuk melaksanakan upacara keagamaan, itu harus kaum Brahmana, maka tingkatannya sangat tinggi, kastanya kasta Brahmana tertinggi, ya. Jadi kaum Brahmana itu menempati kasta tertinggi. Kemudian sumber yang kedua adalah prasasti Canggal. Nah, ini juga tertua juga. Setelah Tarumanegara sudah tidak berkembang lagi, ya, mengalami keruntuhan, maka digantikan oleh Kerajaan Mataram. Jadi kebanyakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa itu digunakan oleh kerajaan-kerajaan tertua di Indonesia, ya. Nah, ini adalah prasasti Canggal, ya. Prasasti Canggal ini adalah peninggalan Mataram kuno. Prasasti Canggal ini ditemukan berangkat tahun 732 Masehi atau 654 Saka. Tahunnya aja menggunakan tahun-tahun India, ya, yang ditemukan di halaman Candi Gunung Wukir di Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah. Ditemukan di Magelang, ya, sama dengan ditemukannya ditemukannya Candi Borobudur, ya. Prasasti yang ditulis menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta ini dipandang sebagai pernyataan diri dari Raja Sanjaya pada tahun 732 sebagai seorang penguasa universal dari Kerajaan Mataram kuno, ya. Oke, prasasti Tugu sudah, prasasti Canggal sudah. Prasasti lain, ya, di Indonesia yang menggunakan bahasa Sanskerta ini ada banyak sekali, ya. Ada prasasti Ligor yang saya katakan tadi ditemukan di Thailand, ya. Ini peninggalan Sriwijaya. Kemudian yang kedua ada prasasti Pucangan, ya. Ini ditemukan di Mojokerto, Jawa Timur, ya, masa pemerintahan Airlangga ketika Kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke wilayah Jawa Timur. Kemudian yang ketiga adalah prasasti Kalasan, ya, ditemukan di Sleman, Yogyakarta. Ini ada daftar prasasti-prasasti yang ditemukan di Nusantara, ya, terutama yang banyak sekali, ya. Nanti bisa dicari sendiri. Kira-kira selain prasasti ini bisa ditulis ditambahi gitu, ya. Nggak apa-apa. Tapi secara yang saya kasihkan ini sudah merupakan prasasti yang sering dibahas di buku paket kalian biasanya, yang umum lazim dibahas. Oke, nanti kita lanjut lagi, ya, di prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Oke, anak-anak, kita lanjut materi. Ini adalah prasasti di Indonesia yang ditemukan dengan menggunakan bahasa Melayu kuno. Jadi seperti yang saya sampaikan, bahasa Melayu kuno dan bahasa Jawa kuno ini merupakan bahasa lokal dari penduduk Indonesia. Tapi kalau kita mengatakan bahasa Indonesia, sebenarnya itu yang kita pakai sekarang itu berasal dari mana? Sebenarnya lebih dekat, ya, menggunakan bahasa Melayu kuno. Ini cikal bakal kedepannya menjadi bahasa Melayu modern yang kita pakai sekarang, ya. Ini ada dua gambar yang di sini ada Candi Borobudur. Ini mewakili kekuasaan dinasti Sailendra
ya yang ada di Kerajaan Mataram kuno. Nah, sedangkan yang sebelah kanan itu ada Candi Muara Takus ya. Nah, Candi Muara Takus ini adalah candi yang ditemukan di sekarang lebih ke Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia ya. Situs ini berjarak kurang lebih 135 km dari kota Pekanbaru. Artinya apa? Candi ini menjadi penemuan yang berkaitan dengan adanya Kerajaan Sriwijaya ya, di wilayah sekarang jadi Riau ya, atau mungkin di Provinsi Riau. Oke, itu ada dua gambar candi ya yang sangat berhubungan dengan keberadaan prasasti Melayu yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Pertanyaannya, apakah bahasa Melayu kuno ini ada keterkaitannya dengan bahasa sekarang? Gitu, atau bahasa Melayu kuno itu ada keterkaitan dengan bahasa sebelumnya seperti bahasa Sanskerta? Tentunya ada. Jadi bahasa Melayu ini banyak sekali menyerap kosakata dari bahasa Sanskerta, sama seperti yang kita pakai sekarang ya, seperti yang saya bahas tadi, bahwa kita sering sampai sekarang pun kita masih memakai beberapa bahasa-bahasa Sanskerta. Bahasa Melayu kuno itu merupakan anggota rumpun bahasa Austronesia ya, yang biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia awal Proto Melayu ya, dan cikal bakal dari bahasa Melayu modern. Dan ketika jaya-jayanya bahasa ini adalah ketika ada penguasaan Wangsa Syailendra di dua kerajaan besar dan tertua ya di Pulau Jawa dan Sumatera ya, yang beragama Buddha pada waktu itu, yaitu Mataram kuno dengan dinasti Syailendra dan Kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha pula ya. Jadi ada keterkaitan antara memang dari Kerajaan Mataram kuno yang ada di terutama dinasti Syailendra dengan Kerajaan Sriwijaya ya. Terutama kita tahu ada konflik antara Balaputradewa dengan Rakai Pikatan. Balaputradewa adalah raja terbesar Sriwijaya. Rakai Pikatan adalah raja terbesar dinasti Sanjaya dan mempersunting istrinya itu berasal dari Wangsa Syailendra yang merupakan kakak dari Balaputradewa, yaitu Pramoda Wardhan. Jadi ada hubungannya di situ. Jadi ada konflik keluarga untuk perebutan tahta. Oke, jadi bahasa Melayu kuno dominan prasasti yang ditemukan di kerajaan, terutama di Wangsa Syailendra ya. Wangsa Syailendra ini ada dua, Mataram kuno terutama yang Buddha, dan kemudian Kerajaan Sriwijaya. Aksara yang digunakan dalam bahasa Melayu kuno ya itu biasanya menggunakan aksara Pallava yang dibawa langsung dari India. Kemudian di Indonesia biasanya aksara-aksara ini seperti yang saya bahas tadi dikembangkan menjadi aksara-aksara lokal turunannya. Oke, kita lanjut. Ini adalah retak dari Kerajaan Sriwijaya, pernah juga dibahas, kita tidak perlu membahas secara langsung, ini hanya ada peta geografisnya. Nah, itu kita tahu bahwa sebagian wilayah Asia Tenggara merupakan kekuasaan dari Sriwijaya. Luar biasa ya anak-anak ya. Jadi penyatuan bahasa Melayu kuno dan yang kita sebut sekarang sebagai lingua franca itu berasal dari Kerajaan Sriwijaya lah ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini Mataram kuno, terutama yang dinasti Syailendra, biasa disebut sebagai Kerajaan Medang ya. Tapi sebenarnya lebih cocok harusnya adalah Mataram kuno dengan dua dinasti, yaitu Syailendra dan Sanjaya. Baru kemudian dipindahkan ke Jawa Timur, kemudian ada Kerajaan Medang ya, harusnya seperti itu. Oke, ini adalah peta geografisnya. Lanjut. Ini adalah prasasti Telaga Batu ya. Ini juga menggunakan bahasa Melayu kuno ya.
Prasasti Telaga Batu ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, ya, terutama di sekarang menjadi wilayah bagian di kota Palembang, ibu kota Sumatera Selatan, ya, dan ditemukan pada tahun 1935 ketika zaman penjajahan Belanda. Prasasti ini sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia, ya. Prasasti ini pada tahun-tahun sebelumnya ditemukan lebih dari 30 buah prasasti Sidayatra bersama-sama dengan prasasti Telaga Batu. Prasasti-prasasti tersebut kini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Penafsiran isi prasasti itu cukup panjang, ya. Namun secara garis besar isinya tentang kutukan, ya. Kebanyakan prasasti-prasasti peninggalan Sriwijaya itu berisi kutukan, yaitu kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di kerajaan Sriwijaya dan tidak taat kepada perintah raja, maka orang-orang yang berkategori berbahaya bagi potensi untuk melawan kerajaan Sriwijaya, mereka disumpah untuk mendapatkan suatu hukuman dari dewa. Oke, kita teruskan, ya. Itu banyak sekali prasasti di Sriwijaya bahasa Melayu, ya. Ada prasasti Telaga Batu, itu juga menggunakan bahasa Melayu kuno, ya. Ada prasasti Karangbrahi, kemudian ada prasasti Palas Pasema, itu juga menggunakan bahasa Melayu kuno, ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Lah, ini yang menarik. Prasasti Gandasuli, ya, atau prasasti Gondosuli. Nah, kalau kita mengatakan seperti itu biasanya, ya. Prasasti Gondosuli ini adalah prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno ketika dikuasai oleh Wangsa Sailendra. Nah, prasasti ini ditemukan di Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, sekarang wilayah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Yang meluarkan adalah anak raja bernama Rakai Rakarayan Patapa Pupalar, yang juga adik ipar dari Raja Mataram, yaitu Rakai Garung. Ya, jadi prasasti ini berisi tentang filsafat dan ungkapan kemerdekaan serta kejayaan Sailendra. Dan prasasti ini dituliskan menggunakan bahasa Melayu kuno dan dituliskan menggunakan aksara Kawi atau Jawa kuno. Saya tadi mengatakan turunannya huruf Pallawa, ya, anak-anak, ya. Oke, kemudian ini menjadi suatu bukti bahwa dinasti Sailendra memang pernah menguasai wilayah Mataram kuno, ya, anak-anak, ya. Karena Sailendra yang sangat besar di wilayah Sumatera, mereka juga melakukan ekspansi di wilayah Mataram kuno atau di wilayah Jawa. Oke, anak-anak, ini prasasti terakhir, prasasti peninggalan dari kerajaan Tarumanegara, tapi uniknya adalah menggunakan bahasa Melayu kuno. Namanya adalah prasasti Kebun Kopi. Prasasti Kebun Kopi ini itu adalah biasa disebut prasasti Pasir Muara atau prasasti Rakrian Juru Pengambat. Ya, adalah prasasti tertua yang menyebutkan toponimi Sunda yang berangkat tahun 854 Saka yang ditemukan di Desa Kebun Kopi Bogor, ya, Jawa Barat, tidak jauh dari prasasti Kebun Kopi 1, dan dinamakan demikian untuk dibedakan dari prasasti pertama. Seorang pakar, ya, pakar kesejarahan FDK Bos yang sempat mempelajarinya menulis bahwa prasasti ini ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Lah, ini uniknya, karena seluruh prasasti yang lain itu menggunakan bahasa Sanskerta dan menggunakan huruf Pallawa. Tapi anehnya di prasasti Kebun Kopi 2 ini menggunakan bahasa Melayu kuno. Isinya adalah menyatakan seorang Raja Sunda yang menduduki kembali tahtanya dan menafsirkan angka tahun peristiwa ini bertarikh
932 Masehi, berarti abad 10. Oke, itu adalah prasasti Kebun Kopi 2 yang merupakan bukti beberapa prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno ya. Terakhir kita masuk ke materi berikutnya, yaitu prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno ya. Ini ada beberapa prasasti yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Yang pertama adalah prasasti Manyasih ya. Jadi prasasti Manyasih ini biasanya disebut sebagai prasasti Belitung. Dulu kalau kalian pelajari kerajaan-kerajaan berwangsa Sanjaya, kebalikannya Syailendra tadi ya, ini adalah bukti bahwa di wilayah Mataram kuno pernah diperintah oleh dinasti Sanjaya yang beragama Hindu ya. Prasasti ini berangkat tahun 907 Masehi yang berasal dari wangsa Sanjaya, yaitu kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini ditemukan di kampung Mateseh ya, daerah Magelang Utara, yaitu di wilayah Jawa Tengah, dan muat tentang daftar silsilah raja ya, silsilah raja-raja Mataram kuno. Dan prasasti ini juga dibuat sebagai legitimasi Balitung, raja, yaitu pewaris tahta yang syah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah kerajaan Mataram kuno. Dalam prasasti ini, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, guna prasasti Manyasih ini juga membahas tentang ditetapkannya Balitung ya. Jadi wilayah yang ditetapkan oleh Raja Balitung sebagai daerah perdikan, yaitu di desa Manyasih ya, atau sekarang di Mateseh ya, Magelang Utara. Itu daerah perdikan ya, yaitu daerah yang bebas pajak. Ya, di kampung ini masih ada hingga sekarang ya. Ada masih banyak tumpukan lumpang batu yang diyakini sebagai tempat upacara penetapan Sima atau desa perdikan tadi yang bebas pajak ya. Oke, kemudian yang kedua ya ini adalah peta ditemukannya prasasti Manyasih ini di daerah Magelang ya. Kalau wilayah yang agak kecoklatan di bawah itu Jogja, atasnya Magelang. Sama kalau Candi Borobudur ditemukan di daerah sana juga. Oke, kita lanjut prasasti Ngantang ya. Nah, prasasti Ngantang ini adalah prasasti yang ditemukan di Jawa Timur, terutama di Malang ya. Sampai sekarang ada ya, daerah Ngantang ya ada di Malang, Jawa Timur. Prasasti ini memiliki candra sengkala atau penetapan tahun yang biasa dimasukkan di dalam prasasti atau percandian ya. Jadi kayak Majapahit itu ada candra sangkalanya ya. Jadi Sirno Ilang Kertaning Bumi ketika runtuh ada juga tertulis seperti ini ya, itu ya. Jadi 1478 gitu. Nah, kalau di prasasti Ngantang ini juga, jadi ada candra sangkalanya juga yang berangkat tahun 1057. Kalau tahun segitu berarti sejaman dengan kerajaan Kediri ya, ketika ada dibagi menjadi dua oleh Erlangga melawan kerajaan Jenggala ya, di masa Erlangga ini. Prasasti ini ditulis menggunakan aksara Kawi ya, dan menggunakan bahasa Kawi atau Jawa kuno. Dalam prasasti Ngantang terdapat keistimewaan, yaitu adanya tulisan dengan huruf kuadrat besar yang melintang di tengah cap kerajaan, yaitu berupa semboyan Panjalu Jayati yang berarti Kadiri menang ya. Prasasti ini dibuat sebagai piagam pengesahan anugerah atas jasa penduduk desa Hantang ya, atau sekarang Ngantang, dengan 12 duku yang masuk dalam wilayahnya. Artinya apa? Daerah itu bebas pajak. Di kegunaan prasasti menandai wilayah juga yang bebas pajak. Tadi sudah saya sebutkan kegunaannya ya. Yang tetap setia kepada kerajaan Kediri dalam perang melawan kerajaan Jenggala.
Dari prasasti ini dapat diketahui ya bahwa Sri Jayabaya, kita kenal ya Joyoboyo, ramalan Joyoboyo, masih dengar ya, termasuk ramalan tentang kemerdekaan kita itu juga diyakini oleh masyarakat Indonesia tempo dulu. Ketika ras kuning datang ke Indonesia dengan seumur jagung, maka Indonesia mengalami kemerdekaan. Nah, itu adalah Raja Jayabaya yang membuat prasasti ini, ya. Oke, itu saja mungkin ya contoh. Oh, masih ada lagi nih. Prasasti yang agak terpotong PowerPoint-nya ya, prasasti Singosari. Rangka tahunnya 1351. Atau yang biasa dikenal ini sebagai prasasti Gajah Mada, anak-anak ya. Sebuah prasasti yang berangkat tahun 1351. Dan ditemukan di Singosari ya, Malang. Kamu kalau ke daerah Malang ya, dulu sebelum ada tol, daerah paling macet ya, itu di wilayah Singosari ini, dan sekarang disimpan di Museum Gajah Mada ya. Ditulis dengan aksara Jawa juga. Prasasti ini ditulis untuk mengenang pembangunan sebuah bangunan monumental ya, untuk penghormatan para Brahmana atau pendeta dan Raja Kertanegara yang telah gugur saat terjadinya pemberontakan Jayakatwang di Kerajaan Singosari. Prasasti Gajah Mada ini dilaksanakan oleh Mahapati Gajah Mada, disebut juga sebagai Mahapati Jimnodara atau Mahamentri ya, yang merupakan Mahamantri terbesar ya zaman Majapahit. Dan setelah Gajah Mada ini tidak menjadi seorang Mahamantri, maka pada waktu itu kaderisasi untuk penerusnya susah sekali hingga kemudian kerajaan Majapahit itu runtuh. Paruh pertama prasasti ini merupakan penanggalan yang sangat terperinci, termasuk pemaparan letak benda-benda yang agaknya agak menarik di situ. Paruh kedua mengemukakan maksud prasasti ini, yaitu sebagai pembangunan sebuah percandian atau monumental ya. Oke anak-anak, semoga banyak manfaat yang kamu dapatkan dari apa yang saya sampaikan, meskipun singkat ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.